Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba berbagi tentang bagaimana caranya kita menggunakan Microsoft Form Office 365 untuk kepentingan pembuatan daftar hadir siswa. Pertama kita masuk ke portal office.com. Kemudian di sini kita langsung klik menuju ke form. Ya, form ini memang biasa digunakan untuk kepentingan penggalangan informasi. Bisa digunakan untuk kuis. Nah, ini saya akan coba untuk menggunakan pembuatan formulir baru. Kita klik di sini. Di sini tampilannya masih umum seperti ini karena belum ada desain dan belum ada pengisian sama sekali. Saya mulai dengan judul. Misalnya saya kasih judul daftar hadir kelas 9A. Di sini deskripsinya bisa Bapak Ibu isi dengan ketentuan. Misalnya isi formulir ini setelah kalian mengikuti proses pembelajaran online. 2. Lengkapi data berikut ini dan seterusnya. Jadi sifatnya informasi terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui siswa sebelum melakukan pengisian daftar hadir ini. Kemudian di sebelah kanan ini bisa Bapak Ibu sisipkan gambar, mungkin bisa logo sekolah atau gambar yang lain. Untuk sekadar memberikan ilustrasi juga tidak ada masalah. Kemudian di atasnya perhatiin jauh itu semacam preview. Jadi ketika sudah selesai atau di tengah-tengah proses Bapak Ibu pengen melihat tampilan ketika dilihat, silakan bisa diklik di sini. Ini kalau saya klik masih belum ada apa-apanya, baru daftar hadir, kelas dan seterusnya. Ini saya klik kembali. Kemudian tema di sini terkait dengan desainnya. Ini ada beberapa yang sudah disiapkan oleh aplikasi ini. Bapak Ibu bisa menambahkan kalau punya foto yang lain, misalnya foto sekolah atau foto kelas atau mungkin foto Bapak Ibu guru, bisa ditambahkan dengan mengeklik tanda plus di sini. Untuk kali ini saya coba untuk menggunakan desain yang sudah ditawarkan. Saya klik di sini. Nah, tampilannya langsung berubah background dan isinya. Nah, kemudian yang lain-lain kita bahas perlahan. Sekarang kita masuk ke soal saja. Nah, masuk ke bagaimana cara pengisian. Nah, di sini Bapak Ibu ada tombol plus tambah baru. Silakan ditambahkan. Biasanya kalau daftar hadir itu kan berisi nama, kelas, kemudian mungkin mapel, kemudian mungkin kalau ini digunakan untuk satu mapel mungkin bisa babnya yang ditanyakan atau dikasih pertanyaan dan lain-lain. Coba sekarang kita mulai dari namanya dulu. Klik di sini. Ini ada beberapa pilihan. Ada lingkaran pilihan, ada teks, ada penilaian, ada tanggal, dan di bawahnya ada ini. Ada tambahan yang lain. Kita coba satu persatu. Di sini untuk nama, karena nama itu saya buat ada isinya, maka saya coba menggunakan pilihan di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kolom pertanyaan yang ditulis bisa ditambah gambar seperti tadi. Kemudian di sini ada opsi-opsinya. Nah, saya akan mencoba menggunakan model nama yang sudah ada di sini. Jadi pengisinya atau siswa tinggal klik saja namanya. Jadi ini daftar hadir karena nama siswanya kan sudah ada, sehingga tidak memungkinkan nama lain muncul di sini. Itu untuk faktor keamanan saja.
Nah, coba ini saya tulis nama siswa, nama gitu saja nih. Kemudian opsi saya ambil dari daftar hadirnya saja untuk mempercepat. Ini saya sudah siapkan. Bapak Ibu bisa tinggal copy saja namanya di sini. Saya klik di sini di Excel, kemudian Ctrl C, masuk lagi ke halaman form di sini, saya paste, sudah ada langsung. Ini saya pindahkan di sini yang kedua, jadi prosesnya bisa lebih cepat. Kemudian kalau Bapak Ibu misalnya mau mengedit daftar namanya ini ternyata ada yang salah, bisa langsung klik di sini hapus. Kemudian untuk menambahkan bisa di sini tambahkan opsi. Nah, di sini saya ambil sampai 5 saja dulu untuk contoh. Ini sudah, nama sudah muncul. Sekarang kita lihat tampilannya seperti ini. Ada dua pilihan, ada dua cara. Boleh seperti ini, nanti siswa tinggal klik saja namanya. Atau misalnya Bapak Ibu bisa sembunyikan tampilan namanya ini agar yang muncul nanti lebih simple. Caranya saya klik lagi ini di kolom 1, kemudian cari ke bawah di sini ada tanda titik 3. Di sini saya tulis drop down. Drop down itu tampilannya itu mengarah ke bawah. Nah, seperti ini aja, langsung saya contohkan. Saya klik di sini ya. Kemudian tampilannya kita lihat seperti ini, kosong. Nah, ini kosong ini kalau siswa mau mengisi kan biasanya klik di sini. Nah, nanti muncul nama yang di bawah ini. Nanti tinggal diklik namanya saja. Itu cara yang pertama untuk memudahkan. Atau misalnya Bapak Ibu pengen yang kayak tadi juga tidak masalah. Atau misalnya karena ini misalnya namanya belum ada, formulirnya ini untuk siapapun gitu yang mengisi, boleh menggunakan model yang nama maaf, salah, saya ulangi lagi, tambahkan, karena di sini namanya kita belum tahu, jadi kita menggunakan mode teks saja di sini, teks. Nah, ini ditulis nama, nanti jawabannya bebas. Kita lihat di sini ini siapapun tinggal mengisi ini. Ini biasanya digunakan kalau respondennya itu belum tahu atau mungkin tahu tapi banyak sekali. Jadi untuk menghemat proses pembuatan dikosongin saja, nanti siswa tinggal mengisi. Itu kemudian setelah nama biasanya kelas ya. Ini nama yang ini saya buang saja, saya gunakan metode yang ini aja, yang pilihan ganda. Kemudian kelas ini saya gunakan juga, ini kelas misalnya 9A, bawahnya 9B dan seterusnya. Saya gunakan juga drop down. Kemudian ini mungkin sebelum sampai selanjutnya, di sini ada dua ini mati ya. Ada di sini harus diisi. Artinya kalau Bapak Ibu aktifkan tombol ini, nanti di sini muncul tanda bintang yang artinya pengisi harus mengirimkan atau mengklik atau mengisi isian nomor 1 ini terlebih dahulu sebelum ke nomor berikutnya. Kita tinjau, nah ini artinya wajib diisi. Begitu, kita kembali lagi. Setelah nama dan kelas kita tambahkan, kalau ini daftar hadir kelas 9A, biar setelah itu pelajaran ya, pelajaran. Sama di sini saya tulis misalnya matematika, ini fisika misalnya, tambahkan lagi ini kimia dan seterusnya. Saya gunakan sama juga drop down biar tampilannya lebih simple. Ini juga harus diisi sama. Kemudian
Saya tambahkan di sini setelah nama kelas pelajaran, biasanya diisi adalah waktunya atau penilaian. Nah, ini untuk tambahan saja penilaian. Ini ada tanda 5 bintang. Bapak Ibu bisa tambahkan di sini 5, 6 atau cukup 2 atau 1. Biasanya metode pembacaannya sederhana. Kalau bintangnya 1 berarti nilainya kecil, kalau bintangnya 5 berarti nilainya tinggi. Ini simbolnya juga bisa diganti dengan nomor atau dengan bintang. Misalnya bagaimana kesan kalian setelah pembelajaran tadi? Nah, kita lihat tampilannya seperti ini. Nanti tinggal diklik bintang keberapa. Kemudian setelah nama kelas pelajaran, bagaimana kesan kalian, saya tambahkan di sini tanggal pelaksanaan. Karena rencananya ini akan digunakan untuk setiap pertemuan, jadi saya tidak perlu membuat lagi. Misalnya minggu ini pertemuan ini dipakai, minggu berikutnya saya pengen gunakan absen ini untuk absen pertemuan berikutnya. Jadi saya tulis pertemuan ke. Nah, di sini untuk memudahkan, 1 misalnya Senin tanggal 5 Agustus 2020 misalnya, kemudian 2 ketemu lagi hari Senin, saya 12 Agustus 2020, dan seterusnya. Sama juga pakai dropdown. Di sini ada subjudul. Nah, ini untuk memudahkan, biar ada keterangan di bawah pertanyaan, saya kasih subjudul. Nah, subjudul itu berfungsi sebagai subtitle atau untuk menjelaskan makna atau penjelasan lagi terhadap pertanyaan di atas. Saya tuliskan absen pertemuan berikutnya telah dihapus setelah absensi berakhir. Setelah waktu absensi berakhir. Artinya apa? Misalnya ini pertemuan pertama, di sini muncul pertemuan kedua. Misalnya ini akan digunakan sebagai absen untuk pertemuan kedua, maka untuk yang pertama saya hapus di sini. Jadi misalnya kita lihat contohnya, ini pertemuan pertama karena masih muncul di sini. Nah, saya akan gunakan lagi untuk pertemuan berikutnya. Ini nomor 1 saya hapus. Jadi siswa tidak bisa absen tanggal 12 Agustus untuk pertemuan pertama. Gitu. Jadi untuk antisipasi aja biar siswa tidak absennya double, atau biar teratur dalam pengisian absen. Kemudian setelah ini saya ingin tambahkan pesan dan kesannya anak-anak terhadap kegiatan pembelajaran. Selain kesannya dalam bentuk bintang, ini juga saya ingin mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Saya gunakan teks karena nanti isinya adalah uraian. Ini materi singkat yang kalian pahami setelah pembelajaran. Nah, subjudulnya uraikan materi paling sedikit 2 paragraf. Nah, di sini jawabannya agak panjang tentunya ya, karena kita harapkan 2 paragraf. Jadi saya klik juga di sini. Nanti tampilannya lebih lebar untuk kolom jawaban. Nah, ini bedanya ini saja. Jadi siswa memungkinkan untuk menjawab dengan uraian yang lebih panjang. Begitu kira-kira.
untuk hasil untuk pertanyaan yang kita buat. Kemudian kita masuk ke tentang tema di sini. Tadi perhatiin jauh sudah kita gunakan, tema tadi sudah kita gunakan. Ya, kemudian bagikan. Di sini bagikan itu ada beberapa pilihan. Kalau saya klik di sini, di bagian di sini, hanya orang di organisasi yang dapat merespon. Artinya hanya siswa dengan yang memiliki akun yang sama dengan domain yang Bapak Ibu gunakan untuk pembuatan form ini. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pengen siswa bisa merespon formulir ini tanpa harus memiliki akun, klik saja di sini. Saya centang siapapun yang memiliki tautan dapat merespon di sini. Kemudian di bawahnya di sini ada link yang bisa digunakan. Ada 4 pilihan sebenarnya ini. Ada link, tautan, ada kode QR. Nanti pun seperti ini, siswa tinggal scan saja, nanti langsung masuk ke link, langsung ke tautannya. Kemudian bisa ini sematkan. Sematkan itu biasanya digunakan pada tampilan portofolio atau tampilan sway atau tampilan banner yang disitu memerlukan tanggapan. Bentuknya menggunakan ini, bukan link, jadi menggunakan embed atau sematkan, atau bisa melalui kirim email. Nah, karena saya rencananya ini saya kirim lewat grup WA siswa saya, maka saya gunakan ini saja tautannya. Kemudian di bawahnya ini bagikan sebagai template. Artinya kalau Bapak Ibu klik di sini itu nanti ada dikasih salinan. Nanti bisa orang yang mendapatkan salinan ini bisa mendapatkan template ini persis. Ya, misalnya Bapak Ibu pengen gunakan daftar absen ini mungkin untuk pelajaran yang lain, Bapak Ibu tinggal copy atau salin ini, kemudian dibagikan. Nanti Bapak Ibu guru yang lain yang membukanya dan menduplikasinya maka akan mendapatkan tampilan ini dan bisa diedit. Nah, kemudian di sini bagikan untuk berkolaborasi, artinya Bapak Ibu bisa mengerjakan nih, berbagi untuk kolaborasi, memungkinkan orang lain untuk mengerjakan formulir yang sama. Syaratnya ini harus pengguna dengan akun kerja atau mengedit dan sebagainya. Saya nggak usah gunakan saja, ini untuk tampilan saja. Oke, seperti ini. Kemudian setting, di sebelah sini ada setting. Setting itu ada pengaturan, multibahasa, umur balik dan ketentuan. Ini kita bahas yang pengaturan saja. Di sini seperti tadi pengaturannya siapapun dapat memiliki tautan dan merespon. Kalau Bapak Ibu klik di bawah sini, maka hanya siswa di sekolah dengan domain yang sama. Nah, ini bisa digunakan kalau siswa sudah punya akun Office 365 dengan domain yang sama dengan Bapak Ibu. Kalau belum punya, maka gunakan yang di atas saja. Hanya untuk proses pengisian formulir ini saja. Misalnya Bapak Ibu menggunakan ini, ada 2 pilihan. Ada catat nama, nanti namanya muncul otomatis, atau 1 respon per orang. Artinya di sini hanya dibatasi bahwa 1 orang hanya bisa gunakan untuk merespon. Ini biasanya digunakan ketika form ini digunakan untuk penilaian yang sifatnya hanya 1 kali pakai 1 orang. Nah, saya pengennya yang siapapun bisa respon asal memiliki tautan. Kemudian ini di sini di bawahnya opsi untuk tanggapan. Ini kalau saya aktifkan berarti formnya sudah bisa digunakan. Kalau saya nonaktifkan berarti walaupun siswa memiliki link ini nanti, tapi tidak bisa merespon karena belum diaktifkan. Nah, saya aktifkan dulu, kemudian
tanggal mulai ini bisa Bapak Ibu setting formulir ini kapan mulai digunakan dan kapan diakhiri. Ini ada tanggal dan jam. Misalnya tanggal sekian, kemudian jam sekian, tanggal selesainya dibatasi misalnya hanya pengisiannya 1,5 jam atau 1 jam atau 2 jam, ada di sini pengaturannya. Kemudian pertanyaannya ini juga bisa diacak. Ini biasanya digunakan untuk soal-soal yang sifatnya formulir yang sifatnya soal. Jadi nomor 1 siswa buka pertanyaan nomor 1 yang ini. Nanti siswa B buka pertanyaan nomor 1-nya berganti gitu. Untuk menghindari adanya kerjasama ketika itu digunakan sebagai soal ujian. Kemudian sesuaikan pesan terima kasih ini. Kalau Bapak Ibu klik di sini, Bapak Ibu bisa menambahkan kata-kata atau kalimat untuk peserta atau siswa ketika sudah selesai mengisi. Biasanya hanya ucapan terima kasih. Bapak Ibu bisa tambahkan dengan kalimat yang lain. Misalnya kalau sudah mengisi formulir ini, jangan lupa belajar lagi ya. Misalnya begitu. Kemudian pemberitahuan di sini, Bapak Ibu bisa gunakan ini untuk notifikasi. Notifikasi itu sifatnya kalau yang kirim tanda terima email ke responden berarti dia yang menggunakan akun yang sama. Opsinya tidak tersedia untuk mode ini. Tapi di sini Bapak Ibu bisa gunakan ini. Nanti responden harus mengklik dulu dan mengirim emailnya untuk mendapatkan notifikasi terhadap formulir ini, apakah terkirim atau belum. Seperti itu Bapak Ibu, kita lihat, perhatiin jauh. Seperti ini tampilannya. Kita coba kirim, misalnya nama Adit Dwi Purnomo, kelas 9A, pelajaran matematika. Saya kasih 4 bintang. Ini hari pertama. Oke, misalnya saya kirim. Melewati tenggat waktu. Ya, saya ubah settingnya dulu. Ini pengaturan waktunya sudah lewat 1 menit. Udah lewat lebih nih. Saya sampai jam 11 saja. Oke, perubahan ini otomatis langsung terbaca. Kita mulai lagi. Adit 9A, matematika, bintangnya 4, pertemuan pertama, jawabannya oke. Saya kirim. Tuh muncul, jangan lupa belajar lagi ya. Oke, kirim tanggapan lainnya. Saya coba lagi untuk mengetahui. Nomor 2, 9A masih matematika, bintangnya 3, pertemuan pertama, senang. Saya kirim. Oke, 2 formulir ini coba kita lihat. Di sini pertanyaan masih belum berubah. Di sini di sebelahnya itu ada tombol respon. Di sini kalau Bapak Ibu klik di sini, responnya siswa yang merespon sudah 2 ini, Adit sama Afriansa, masing-masing 1 kali, berarti porsinya masing-masing 50% dari yang sudah mengisi. Kelasnya 9A 2 orang, 9B masih kosong, 9B kosong, pelajarannya matematika. Ini nilai bintangnya yang dimunculkan rata-rata. Bapak Ibu bisa tahu data lengkapnya di sini. Si responden pertama responnya 4, respon kedua responnya hanya 3. Pertemuannya seperti ini, singkatnya ini ada senang, oke, dan seterusnya. Kemudian juga Bapak Ibu bisa lihat hasilnya di sini. Ini pengisian satu persatunya. Jadi kita bisa tahu si Adit itu pengisian formulir itu bagaimana detailnya. Ini kan sudah terpencar berdasarkan
pertanyaan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa merekap hasilnya melalui form Excel. Ini di sini sebelah kanan ada buka di Excel. Saya klik di sini berarti Bapak Ibu download. Kita coba buka tampilan seperti apa. Nah, ini ID-nya ini, nomor root respondennya, kemudian dimulai waktunya, kemudian selesainya, emailnya kosong ya karena tidak mengisi, tidak dikasih kolom juga, namanya ini kelas, kemudian bagaimana kesannya, pertanyaan nomor berikutnya, pertanyaan berikutnya, dan selesai. Ini juga Bapak Ibu bisa diedit, tapi klik dulu enable editing. Nanti Bapak Ibu bisa gunakan ini sebagai bagian dari laporan. Tinggal gunakan kolom yang perlu dan buang kolom yang tidak perlu. Nanti di layout atau di setting sehingga bisa sebagai tampilan laporan di format Excel. Itu seperti itu saja. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like and subscribe di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.